Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Khususan la hadatul mu'azzam wa mukarram guru agung para sahabat nam Sayyidi Syekh Ahmad Sahibil Wafat Tajul Arifin radhiyallahu ta'ala an. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu ikhwan akhwat saudara yang berbahagia. Setelah tahmid kemudian guru agung para sahabat melanjutkannya dengan selawat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mukhtar wa ala alihi wa ashabil akhyar wa ba'du. Salawat dan salam atas sayyid kita, pemimpin kita, pembimbing kita yang terpilih, juga keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau yang terbaik. Jadi Bapak Ibu sekalian, salawat dan salam ini dikirim oleh pengersahabat Anum kepada tiga, yaitu pertama kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang kedua kepada ahli bait, kepada keluarga besar beliau, baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu keluarga besar Bani Hashim, dan kemudian yang ketiga adalah kepada para sahabat-sahabat yang baik-baik. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di sini keluarga beliau SAW itu lebih tinggi, lebih mulia kedudukannya dibandingkan para sahabat-sahabat yang baik-baik. Terlebih kita di TKN kan ada selawat yang dikhususkan untuk baginda Nabi dan keluarga beliau ya, yang dikenal dengan selawat Bani Hashim. Allahumma salli ala nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Ya Allah, limpahkanlah selawat dan salam atas Nabi Muhammad SAW dari Bani Hashim, juga atas keluarga beliau. Jadi dalam salat Bani Hashim ini hanya baginda Nabi dan keluarga beliau saja yang disebutkan di dalamnya ya Bapak Ibu. Sementara sahabat-sahabat yang baik-baik tidak dicantumkan di dalamnya. Tentu saja dengan demikian kedudukan keluarga ahli bait baginda Nabi Muhammad SAW itu sangat khusus, sangat mulia dan sangat istimewa. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mari sejenak kita sedikit mendalam ya Bapak Ibu. Di dalam kajian keislaman setelah baginda Nabi Muhammad SAW wafat, itu muncul dua aliran besar dalam Islam ya Bapak Ibu, Syiah dan Sunni. Syiah sejak awal kemunculannya, bila diibaratkan partai politik, maka Syiah ini mayoritas pendukungnya adalah ahli bait atau keluarga besar baginda Nabi Muhammad SAW. Syiah merupakan tempat berkumpulnya keluarga besar Bani Hashim. Oposisinya atau lawannya, ya bisa diibaratkan begitu ya, itu Sunni. Sunni merupakan partai oposisi dari Syiah. Jadi ini untuk memudahkan pengertian aja ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kelompok Sunni tepatnya sejak pemerintahan Utsman bin Affan itu didominasi dan dipengaruhi oleh keluarga besar Bani Abdul Syams, yang di bawahnya nanti ada turunannya yaitu Bani Umayyah. Dinasti Bani Umayyah inilah nanti yang paling kuat memberikan corak dan warna keberislaman kita hingga saat sekarang ini. Bila sekarang ini kita mengenal adanya mazhab dalam fikih, ada firqah di dalam teologi, ada tarekat di dalam ilmu tasawuf, maka semua itu tidak bisa dilepaskan dari dominasi perpolitikan kerajaan Bani Umayyah kala itu. Sementara itu Syiah yang di dalamnya tempat berkumpulnya ahli bait dan keluarga besar baginda Nabi Muhammad SAW, karena seringkali menjadi oposisi pemerintah pada saat itu, ditambah lagi tragedi Karbala, tempat terbunuhnya Sayyiduna Husain oleh dinasti Bani Umayyah kala itu, maka tentu saja kalangan ahli bait baginda Nabi itu pun menjadi semakin terpinggirkan, termarginalkan, dan kemudian menjadi kelompok minoritas di tengah populasi umat Islam sedunia, bahkan hingga saat sekarang ini. Maaf ya Bapak Ibu sekalian, saya tidak bermaksud untuk memunculkan sejarah hitam masa lalu ini, di mana kelompok Syiah yang di dalamnya seringkali tersisihkan, terpinggirkan, termarginalkan, bahkan terzalimi oleh sebagian penguasa kala itu. Namun informasi ini memang sangat penting, yaitu agar kita lebih bijaksana menyikapi dinamika keislaman yang berkembang di dunia Islam, sehingga dengannya kita pun kembali menaruh penghormatan dan pemuliaan yang besar kepada ahli bait baginda Nabi Muhammad SAW, yang mereka ini banyak berkumpulnya di kelompok Syiah. Karena itu kita sebagai kaum tarekat sangat beruntung ya Bapak Ibu sekalian. Terlebih kita diajarkan oleh guru agung pengersahabat Anom untuk tidak menyalahkan siapapun, tidak menyalahkan kelompok manapun, termasuk juga kelompok Syiah, karena beliau tahu persis bahwa sebagian imam Syiah juga merupakan syekh mursyid di dalam silsilah TKN, seperti Imam Ali bin Abi Thalib
Thalib, Imam Husain bin Ali al-Syahid, Imam Zainal Abidin, Imam Muhammad Bakir, Imam Ja'far Shadiq, Imam Musa al-Kazim, Imam Abul Hasan Ali bin Musa al-Ridha. Nah, mereka ini semua kan imam-imam Syiah yang tergabung di dalam Syiah Itsna Asyriyah, Syiah 12, Syiah Ja'fariyah. Nah, Syiah Ja'fariyah, kenapa disebut Syiah Ja'fariyah? Karena dinisbatkan kepada Imam Ja'far Shadiq. Maka Bapak Ibu sekalian, ini kan guru-guru kita ya, Syekh Mursyid kita. Maka sangat disayangkan, sebagian ikhwan taqiyyin masih ada yang memandang negatif Syiah, dan dia tidak sadar bahwa silsilah tarekatnya itu bersambung kepada imam-imam Syiah tadi. Memang tidak dipungkiri ya Bapak Ibu, memang ada sebagian kelompok Syiah yang ortodoks, yang ekstrim. Ya sebetulnya sama di kelompok Sunni juga ada yang ortodoks, yang ekstrim. Namun sebagian kalangan Syiah itu pun ada yang bagus. Bagaimana juga di kalangan Sunni ada yang bagus. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bila kita mau jujur, sebetulnya keislaman yang benar-benar murni dari Nabi itu adanya di kelompok Sunni atau di kelompok Syiah sebetulnya. Jadi yang sebetulnya mengetahui ajaran Nabi Muhammad SAW, pemikiran beliau, perbuatan beliau, rahasia beliau, zahir dan batin beliau, itu Sunni atau Syiah sebetulnya yang paling tahu. Nah, kalau kita mau jujur kan keluarga yang lebih tahu ya Bapak Ibu sekalian, keluarga beliau yang lebih memahami semua itu. Ini kan sama dengan di rumah kita, Bapak sebagai suami, siapa yang paling tahu Bapak? Istri. Sebagai ayah, siapa yang paling tahu Bapak? Anak-anak kita, keluarga dekat kita. Adapun tetangga tidak banyak tahu tentang kita, taunya yang baik-baik, yang rahasia-rahasia tidak diungkap keluar rumah. Betul tidak Bapak Ibu sekalian? Jadi Bapak Ibu sekalian, bila pertanyaan ini kita lekatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, siapa sih yang paling mengetahui cara Nabi menerapkan agama ini? Pemikiran beliau, perbuatan beliau, ucapan beliau, zahir dan batin beliau. Apakah keluarga beliau Bani Hashim atau di luar keluarga bani-bani yang lain? Bila kita mau jujur, yang paling mengerti siapa Nabi, bagaimana beliau menjalankan agama ini, syariatnya dan hakikatnya, ya tentu saja keluarga beliau sendiri ya Bapak Ibu, yaitu keluarga besar Bani Hashim. Begitu istimewa Bani Hashim ini sehingga baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna Allah astafa Kinanata min waladi Ismail, wastafa Quraisyan min Kinanah, wastafa min Quraisyin Bani Hashim, wastafani min Bani Hashim. Allah telah memilih Kinanah dari anak keturunan Ismail, lalu Allah memilih Quraisy dari Bani Kinanah, lalu Allah memilih Bani Hashim dari Bani Quraisy, lalu Allah memilihku dari Bani Hashim. Semakin istimewa lagi, sehingga di dalam taqiyyin Suralaya ada selawat khusus yang disebut dengan selawat Bani Hashim, yang isinya adalah beliau dan keluarga beliau saja. Allahumma shalli ala nabil Hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim tasliman. Selawat dan salam dikirimkan hanya kepada beliau baginda Nabi Muhammad SAW dan juga kepada keluarga besar beliau, yaitu keluarga besar Bani Hashim. Bapak Ibu, kenapa saya ceritakan hal ini? Karena keadaan ini kan identik dengan apa yang sedang terjadi di lingkungan taqiyyin Pondok Pesantren Suryalaya sekarang ini. Ikhwan kita terpecah antara ahli bait dan wakil talqin. Sebagian ikhwan ada yang cenderung ke ahli baitnya, ini seperti Syiah tadi. Sebagian yang lain cenderung ke wakil talqin. Ini seperti kepada para sahabat yang disebut dengan Sunni tadi. Bapak Ibu sekalian, ikhwan akhwat saudara yang berbahagia, sebagian para sahabat Nabi, mereka tentu saja punya kedudukan sangat istimewa di sisi baginda Nabi Muhammad SAW. Para sahabat Baitur Ridwan, sahabat Badar, dan sahabat-sahabat lainnya, mereka semua adalah orang-orang yang istimewa di sisi baginda Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi perlu kita sadari juga bahwa keluarga Bani Hashim itu jauh lebih istimewa, jauh lebih mulia. Inilah kandungan selawat tadi, selawat Bani Hashim, dan juga selawat yang disebut oleh para sahabat Anam di awal tadi. Nah, keadaan ini kan sama sebetulnya dengan di lingkungan taqiyyin Suralaya sekarang ini. Jadi tidak dipungkiri bahwa para wakil talqin yang mendapatkan tugas di bagian registrasi tentu saja memiliki kedudukan istimewa dengan tugas tersebut. Demikian juga para petugas lainnya, para pegawai, para pekerja lainnya di tengah-tengah kerajaan taqiyyin Suryalaya. Nah, kerajaan taqiyyin. Kenapa saya sebut kerajaan? Karena memang sistem pemerintahan hakikat tarekat itu adalah sistem kerajaan. Bila kita buka kitab Surah Al-Asrar, kan ada alam mulki, malakut, jabarut, lahut ya, di mana keempat
kata ini di dalam kamus-kamus bahasa Arab itu semuanya artinya kerajaan. Yang namanya kerajaan kan ada keluarga kerajaan dan ada juga pegawai kerajaan seperti wakil talqin, kantip, ibu-ibu di dapur, dosen-dosen di kampus, mubalik, dan banyak lagi ya. Semuanya merupakan pekerja-pekerja di kerajaan TKN. Para pekerja kerajaan tentu saja berbeda keistimewaannya dibanding dengan keluarga kerajaan. Keluarga kerajaan walaupun dia bodoh, lemah, lalu berhadapan dengan pejabat tinggi kerajaan, profesor misalnya, tetapi sang profesor itu hanya seorang pegawai di kerajaan tersebut, maka yang akan mendapatkan pembelaan penuh adalah si bodoh, si lemah itu. Kenapa? Karena dia keluarga kerajaan. Sang profesor karena sekedar pegawai di kerajaan tersebut, bila tetap angkuh dan sombong, bisa-bisa dikeluarkan dari sistem kepegawaian kerajaan. Ya sama seperti kerajaan di dalam rumah kita ya Bapak Ibu. Ada ponakan kita bodoh, cacat misalnya. Di sana ada pekerja kita sangat pintar, jenius, brilian, aktif. Kalau si pekerja kita itu mengolok, menghina atau merendahkan ponakan kita, kira-kira siapa yang akan kita bela? Tentu saja kita akan bela ponakan kita yang bodoh dan cacat itu ya. Bisa-bisa si pekerja atau karyawan kita itu langsung kita pecat dari pekerjaannya saat itu juga. Kenapa kita membela penuh pada si bodoh dan si cacat tadi itu? Karena dia adalah ponakan kita, karena dia adalah keluarga di dalam kerajaan kita. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mari kita kembali renungkan kandungan sholawat Bani Hashim yang selama ini telah kita berikan itu ya. Allahumma sholli ala nabil Hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim tasliman. Kerajaan Bani Hashim ini kan sama dengan kerajaan di TKN Suryalaya. Sifatnya bukan kerajaan duniawi, tetapi kerajaan tarekat atau kerajaan hakikat. Maka yang beruntung itu bila kita sebagai murid di TKN Suryalaya, tetapi diaku juga sebagai ikhwan, diaku sebagai saudara, diaku sebagai bagian dari keluarga besar kerajaan. Jadi Bapak Ibu, bila kita paham hal ini, maka yang terpenting itu bukan murid, tetapi yang terpenting itu adalah ikhwan. Murid ya pekerja-pekerja tadi itu ada tingkatan-tingkatannya, ada kelas-kelasnya. Ikhwan, kalau ikhwan tidak ada kelas, kita semua bersaudara, kita diaku bersaudara, kita diaku keluarga, tidak ada kelas. Berbeda dengan murid, maka tentu saja menjadi ikhwan itu jauh lebih mulia ketimbang menjadi murid. Kalau murid ya cukup talqin saja dan setelah registrasi kita pun resmi menjadi murid. Akan tetapi untuk menjadi ikhwan, agar diaku sebagai keluarga, kita harus memiliki adab-adab dan kepatuhan yang sangat tinggi yang mengutamakan dimensi mahabbah jauh lebih tinggi ketimbang ma'rifah. Ya, mahabbahnya jauh lebih besar ketimbang ma'rifatnya. Jadi adabnya harus sangat tinggi, adab-adab spiritualnya. Insya Allah nanti akan kita lebih perdalam perihal ini di pasal 4 ya Bapak Ibu, karena nanti ada pembahasan tentang ayah hakikat di dalamnya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jadi kalau di zaman Nabi itu kan ada sahabat-sahabat yang dia bukan keluarga Bani Hashim, namun karena keistimewaannya ditarik menjadi keluarga Bani Hashim, seperti Imam Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, ada juga Utsman bin Affan. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk menguatkan pengertian kita, terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani di dalam Mu'jam Al-Kabir bersumber dari Umar bin Al-Khattab, di mana ia mendengar baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Yang qati'u yaumal qiyamati kullu sababin wa nasabin illa sababi wa nasabi." Terputus pada hari kiamat semua sebab dan nasab kecuali sebabku dan nasabku. Jadi diriwayatkan ketika Umar mendengar hadis ini, Umar pun berusaha untuk menghubungkan dirinya dengan keluarga Bani Hashim melalui ikatan perkawinan. Niatnya ingin meminang Zainab binti Abil Hasan atau Zainab binti Ali bin Abi Thalib. Karena Imam Ali kan keluarga Bani Hashim ya Bapak Ibu, bahkan pembesar keluarga Bani Hashim. Umar bin Khattab itu pun sangat berhasil untuk menyatu dengan keluarga Bani Hashim dengan menikahi cucu baginda Nabi, yaitu anak dari Imam Ali dan Siti Fatimah yang bernama Zainab tadi, Zainab binti Abil Hasan atau Zainab binti Ali bin Abi Thalib. Suatu saat Umar pun mengungkapkan niatnya kepada Imam Ali untuk meminang Zainab putrinya, karena teringat hadis yang telah disebutkan tadi. Namun Abul Hasan atau Imam Ali ternyata telah menjodohkan Zainab dengan sepupunya Abdullah bin Ja'far. Namun karena kuatnya tekad Umar, akhirnya Umar pun dijodohkan dengan anak Imam Ali yang lain, yaitu Ummi Kulthum
Nah, dengan pernikahan Umar bin Al-Khattab pada Ummi Kulsum ini, Umar pun benar-benar masuk ke dalam lingkungan kerajaan Bani Hashim. Nah, seperti itulah perjuangan Umar ya Bapak Ibu sekalian, agar beliau bisa masuk ke dalam lingkungan kerajaan Bani Hashim. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kisah ini tentu saja semakin menegaskan kepada kita, sekaligus menjadi inspirasi bagi kita mengenai keutamaan ahli bait baginda Nabi Muhammad SAW. Dan tentu saja demikian juga halnya keadaan ahli bait guru agung Pangarsa Abah Anom, yaitu dilihat dari nasab darahnya. Baik Bapak Ibu sekalian, sedikit akan saya ceritakan di sini untuk meneguhkan keyakinan kita tentang keutamaan dan kemuliaan ahli bait Pangarsa Abah Anom. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya dan istri saya itu merupakan santri di Pondok Pesantren Suryalaya. Kalau saya santri Aspa, Asrama Putra ya. Kalau istri saya itu santri Aspi, Asrama Putri. Karena itu kita punya kedekatan dengan Pangarsa Mama Otin, pembina Asrama Putra, dan Mama Ati, pembina Asrama Putri. Nah, di sini akan saya ceritakan sedikit. Semoga menjadi gambaran bagi kita betapa kemuliaan dan keutamaan ahli bait Pangarsa Abah Anom. Mama Otin misalnya ya, beliau pernah cerita bahwa Pangarsa Abah Anom itu telah memberikan ilmu khusus kepada seluruh anak-anak beliau, dan masing-masing dengan ilmu yang berbeda. Jadi anak-anak Pangarsa Abah Anom itu memiliki keistimewaan tersendiri. Mereka diberi ilmu khusus dari Pangarsa Abah Anom, sehingga beliau-beliau itu memiliki ciri khas tersendiri di dalam pembinaan batin spiritual para ikhwan, dan semuanya ini menjadi satu kesatuan yang mengokohkan eksistensi kesuryayaan hingga saat sekarang ini. Jadi walaupun beliau Pangarsa Abah Anom tidak ada, Tekian Suryalaya secara hakikat, secara spiritual dikuatkan oleh anak-anak langsung dari Pangarsa Abah Anom. Jadi seperti Mama Otin misalnya ya, sepengalaman saya ya Bapak Ibu sekalian, beliau itu bisa saya katakan sebagai ahli kejiwaan, ahli psikologi lah ya. Kenapa demikian? Karena beberapa kali saya itu ditelanjangi loh Bapak Ibu, kejiwaan saya sama Mama. Bahkan agaknya beliau itu tahu detailnya perbuatan-perbuatan jelek saya. Padahal saya pikir tidak ada seorang pun yang mengetahui kejelekan saya, tetapi Mama bisa tahu loh Bapak Ibu sekalian. Nah, termasuk perpecahan Tekian sekarang ini, Mama banyak tahu, tapi beliau banyak diam. Kenapa demikian? Karena memang sekarang ini para murid sedang diseleksi oleh beliau Pangarsa Abah Anom. Semoga kita terseleksi ya Bapak Ibu sekalian oleh beliau. Nah, kemudian Mama Ati misalnya. Mama Ati ini suatu saat pernah menegur ikhwan yang saya bawa, yaitu ikhwan dari Medan. Gini kopinya can hirup. Loh, kok kopinya belum hidup? Kira-kira begitu ya Mama Ati itu cerita, sambil menunjuk ke latifah kolbi ikhwan tersebut. Nah, jadi Mama Ati itu bisa tahu loh Bapak Ibu, kopi seseorang itu hidup atau tidak, ada atau tidak. Ini kan luar biasa ya Bapak Ibu sekalian. Nah, akhirnya ikhwan dari Medan itu pun disuruh talqin ulang. Nah, setahu saya kan wakil talqin tidak ada seorang pun yang memiliki kemampuan untuk mengetahui zikir khopi seseorang apakah sudah hidup atau belum. Nah, kecuali Pangarsa Ajangan Akeh di Ciawi, yaitu Kiai Haji Abdullah Syarif, dan Pangarsa Ajangan Aang Cianjur, yaitu Kiai Haji Muhaiminul Aziz. Karena memang kedua wakil talqin ini dianggap sangat istimewa, memiliki kotak cahaya sendiri istilahnya itu ya. Jadi gelarnya juga sangat spiritualistik. Pangarsa Akeh misalnya gelarnya apa? Ahli telem, ahli menyelam. Sedangkan Pangarsa Aang gelarnya ahli ajek pancek, ahli tetap, ahli kokoh. Adapun wakil talqin yang lain berdasarkan informasi dari ahli-ahli hakikat belum lagi punya kotak cahaya sendiri. Mereka masih meminjam dari kotak cahaya Pangarsa Abah Anom. Kemudian dalam pengalaman lain bersama Mama Ati ya Bapak Ibu sekalian. Jadi istri saya itu kan waktu itu sedang belajar mengabdikan diri di Aspi ya, di Asrama Putri. Jadi beberapa kali Mama Ati itu nyuruh istri saya pulang. Cindy cepat atuh pulang, si ayah belum makan. Kira-kira gitu ya. Nah, istri saya itu pun langsung pulang, dan istri saya itu kaget. Ternyata benar apa yang dikatakan Mama. Nah, ini bukan sekali dua kali ya Bapak Ibu. Saya kira itu sampai 6 kali seperti itu. Jadi Mama itu menegur istri saya untuk cepat pulang karena saya belum makan. Nah, ini kan luar biasa. Mama Ati mengetahui yang gaib. Bahkan kadang Bapak Ibu sekalian, Mama Ati itu tiba-tiba negur santri yang buang sampah sembarangan. Jadi suatu kali di tengah malam gelap gulita, itu ada seorang santri dari lantai atas Asrama Putri membuang sampah sembarangan ke bawah. Kan tidak ada yang lihat ya Bapak Ibu. Besok paginya waktu ambil nasi di dapur, langsung santri itu ditegur sama Mama. Mana
buang sampah sembarangan, nggak ketahuan. Nah ini kan luar biasa ya kemampuan dan kekuatan spiritual dari anak-anak pengersa Abah Anom. Mereka semua ini memiliki kekuatan-kekuatan spiritual yang berbeda, yang dikasih, yang dihadiahkan oleh pengersa Abah Anom. Mereka ini merupakan sumber tabaruk di saat sekarang ini. Baik, itu saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga ada barokahnya, khususan adalah Hadratul Muazzam al-Mukarram Guru Agung pengersa Abah Anom Syekh Syekh Ahmad Sahib al-Fattah Arifin radhiyallahu ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala nabiyil hashimi Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.